Diri kita siapa? Ya rohani. Jasmani hanya wadah. Nah berarti diri yang jasmani ini adalah diri palsu. Wong hanya wadah kok. Dia itu sebenarnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh rohani. Akan tetapi karena di situ ada hijab, seolah-olah badan ini mengikuti perintah dari nafsu kita. Dan di sini didominasi oleh pikiran. Ya, paham lor ya? Jadi harus paham. Hakikat itu membahas yang sesungguhnya. Nah, ketika membahas yang sesungguhnya, berarti diri kita yang sesungguhnya itu adalah yang rohani, bukan yang jasmani. Artinya, ketika Rasulullah Muhammad melakukan perjalanan menuju Allah ke Sidratul Muntaha, itu yang menghadap Allah adalah diri rohaninya, bukan diri jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku, para sedulur dimanapun Anda berada, semoga kalian semua berbahagia, semoga kalian semua dalam kondisi selalu bersuka cita, dan semoga kalian semua tidak ada sedikit pun yang menderita. Baik para sedulur, yang nampak ataupun yang tidak nampak, tema yang akan saya angkat kali ini adalah mengenai kepalsuan hidup. Nah, ini yang akan kita bahas. Manusia cenderung mempercayai hal-hal yang mereka sendiri tidak pernah menyaksikan langsung. Manusia cenderung mempercayai hal-hal yang mereka sendiri tidak pernah membuktikan langsung. Alhasil, apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, di situ selalu mengarah kepada keinginan dirinya. Jadi tidak mengedepankan kepentingan Tuhan, ya, akan tetapi mengedepankan kepentingan dirinya. Nah, disinilah sifat-sifat egois itu muncul. Nah, mengapa sifat egois ini muncul? Ya karena di dalam hati kita ini ataupun hati kita ini tertutupi yang bernama ego itu sendiri. Semisal apa yang kita lakukan selama ini di dalam kehidupan, ya, baik itu aktivitasnya badan, pekerjaan, ibadah, ya, pikiran mengatakan arahnya adalah menuju Tuhan. Akan tetapi ketika melihat dari apa yang dirasakan, ini namanya merasakan tapi tidak mengalami. Apa yang mereka lakukan itu berdasar dari pengalamannya orang lain, bukan pengalamannya diri sendiri. Nah, jadi mereka aslinya itu terkena prank, ya, terkena prank yang awalnya tertuju kepada Tuhan, akan tapi karena dia sendiri tidak bisa membuktikan Tuhan yang bernama Allah, nah maka dari itu apa yang dia lakukan itu sebatas hanya duniawi, ya. Ini yang disebut dengan kena prank, ya. Nah lantas bagaimana? Apakah ini salah? Tidak salah. Tidak ada yang salah. Hanya saja ketika pemahamannya kita berhenti pada area sini saja, maka selamanya kita akan kena prank. Apabila kita akan kena prank terus menerus sampai jasad ini mati, tentu kita akan mengalami satu penderitaan yang berkepanjangan, yang tanpa batas nantinya. Nah jadi bagaimana tidak kena prank, ya? Ya mau nggak mau kita harus mau masuk ke dalam esensi dari sebuah kehidupan itu sendiri, yang ilmunya ada di dalam hakikat makrifat. Hakikat makrifat ini membahas diri yang rohani, sehingga mengartikan satu kehidupan, ya,
ini selalu mengarah kepada kerohanian. Dan apapun yang diceritakan di Al-Quran itu mengarah kepada kerohanian. Sehingga makna-makna ataupun tafsir yang didapat di dalam Al-Quran itu tertuju kepada ruhania, bukan jasmania. Ya karena apa? Ya karena diri kita yang sesungguhnya itu ruhani, bukan jasmani. Nah terus bagaimana? Ada cerita katanya Rasulullah Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama jasad-jasadnya. Ya ini udah benar karena memang pemahamannya di syariat. Syariat kan tertuju kepada badan fisik, badan jasmania. Nah sementara hakikat tertuju pada badan ruhania. Jadi semua ada porsinya, semua ada sisi pemahamannya tersendiri. Lah akan tetapi pemahaman ini perlu ditingkatkan, pemahaman ini perlu berkelanjutan sehingga masuk ke dalam hakikat. Hakikat itu kan sesungguhnya ya, yang sebenarnya. Yang sebenarnya diri kita siapa? Ya ruhani. Jasmani hanya wadah. Nah berarti diri yang jasmani ini adalah diri palsu. Wong hanya wadah kok. Dia itu sebenarnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh ruhani. Akan tetapi karena di situ ada hijab, seolah-olah badan ini mengikuti perintah dari nafsu kita. Dan di sini didominasi oleh pikiran. Ya, paham lor ya. Jadi harus paham. Hakikat itu membahas yang sesungguhnya. Nah, ketika membahas yang sesungguhnya, berarti diri kita yang sesungguhnya itu adalah yang rohani, bukan yang jasmani. Artinya, ketika Rasulullah Muhammad melakukan perjalanan menuju Allah ke Sidratul Muntaha, itu yang menghadap Allah adalah diri rohaninya, bukan diri jasmani. Karena apa? Diri jasmani terkena hukum fisik. Ya. Ketika diri jasmani ini terbang ke langit Sabtu secara fisik, ya tentu di sana ruang hampa, tidak ada oksigen, dan pasti tidak akan bisa bernafas di sana. Nah, akan tapi diri rohani ini terbebas dari segala hukum-hukum di situ ya. Semuanya bisa memasuki. Karena diri rohani ini tak lain adalah siapa? Ruhku yang kutiupkan ke dalam janin. Dan janin itu akhirnya terzahir menjadi rupa-rupa manusia dan seluruh semesta. Artinya ruhku ini adalah ya dia juga. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lur yang perlu kita pahami ya. Yang bisa menemui Allah itu adalah diri rohaninya, bukan diri jasmaninya. Mata ini tak akan mampu melihat keesaannya Allah. Manusia tak akan mampu bisa bertemu Allah. Yang bisa bertemu itu adalah diri rohaninya. Diri jasmani adalah diri palsu, sehingga kehidupan yang dialaminya pun menjadi kehidupan yang palsu ya. Sehingga ketika kita beranggapan bahwa badan ini adalah ataupun tubuh ini adalah pikiran, maka kita akan kena prank kehidupan yang sesungguhnya itu akan membawa pada kegelapan nantinya ya. Nah segitu aja lur, tidak usah banyak-banyak ya. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.